Bansos program Jokowi jadi sarang korupsi, Rocky Gerung, dulu kita curigai sekarang terbuka. Bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat. Terkait isi dari bansos itu sendiri bervariatif, mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit dan beberapa sembako lainnya. Terkait nilai pengadaan yang sedang disidik masih berproses, jadi akan kami update di kesempatan berikutnya. Yang KPK mengusut bansos 2020 seperti apa Pak tanggapannya? Ya itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silahkan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum ya. Sebelumnya, pemerintah menganggarkan dana untuk pengadaan bantuan sosial atau bansos setiap tahunnya. Tahun 2019, total anggaran dalam APBN mencapai 97,6 triliun rupiah. Tahun 2020, total anggaran dalam APBN mencapai 125,6 triliun rupiah. Sementara tahun 2021 dan 2022, total anggaran dalam APBN masing-masing mencapai 156,44 triliun rupiah dan 142,43 triliun rupiah. Di tahun 2023 dan 2024, total anggaran dalam APBN masing-masing mencapai 143,57 triliun rupiah dan 152,3 triliun rupiah. Korupsi bansos bantuan presiden itu sangat tidak layak, Mbak Fiska. Ini bisa mencoreng ya kewibawaan presiden. Meskipun saya sangat yakin presiden tidak terlibat, tetapi kan di situ ada nama bansos presiden, sehingga ini harus diusut tuntas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang memang korupsi itu lebih mungkin terjadi jika bentuk bansosnya berupa barang. Beda halnya kalau bansosnya berupa cash transfer melalui rekening, itu kemungkinan untuk dikorupsi jauh lebih rendah. Sehingga ketika bentuknya barang, maka mulai dari pengadaannya saja selalu ada pemotongan nilai. Kemudian pemotongan nilai itu digunakan untuk memberikan suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara, yaitu mereka-mereka yang telah meloloskan para perusahaan kontraktor ini untuk memenangkan tender. Tentu ini selalu terkait antara pelaku swasta dengan pelaku penyelenggara negara, sehingga ini harus diusut tuntas. Bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi, bansos presiden gitu ya, karena nilainya itu waktu itu yang dibagi-bagian yang sering dilempar-lempar Pak Jokowi dari mobil yang dibagikan depan istana itu loh Bung Rocky, bansos itu maksudnya, itu kan nilainya 900 miliar, ternyata katanya 250 miliar itu dikorupsi. Jadi saya bingung kalau sampai, bukan bingung, saya termangu-mangu begitu kalau yang bantuan presiden aja udah dikorupsi, apalagi yang lain gitu. Kan siapa yang nilep duit itu? Ya pasti pertama adalah relawan, yang kedua adalah lembaga survei. Kan semua itu kan sulap menyulap data dimaksudkan untuk membujuk rakyat percaya pada fungsi dari bansos itu. Jadi sekali lagi dengan mudah sebetulnya KPK mulai aja sidik tuh berapa banyak uang yang lenyap itu dimanipulasi oleh lembaga survei, dimanipulasi oleh relawan. Nah sisanya baru diperiksa itu pejabat-pejabat daerah tuh, itu lebih mudah lagi tuh karena ada polanya tuh kan, diturunkan kualitas beras, diturunkan bahkan goodie bag itu bisa dipalsukan itu. Jadi semua hal yang dulu kita curigai sekarang mulai bisa dibuka itu kan. Nah, itu pentingnya ingatan itu tidak bisa ditutup walaupun data-data kita udah hilang. Kita masih ingat bagaimana bansos itu dibagi-bagi pada orang-orang tertentu, lingkungan kepala desa bahkan dibagi-bagi keluarganya doang tuh. Anggota DPR dapat jatah untuk bagi-bagi bansos kalau dukung Jokowi, kan semua itu kan ada di dalam catatan kita. Catatan yang masih segar di ingatan kita, bagaimana kasakusuk Jokowi membagi-bagi bansos itu untuk menimbulkan efek elektabilitas bagi dia atau bagi putranya. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga adanya korupsi dalam penyaluran bansos COVID-19 tahun 2020 yang melibatkan Kementerian Sosial Kemensos. Tak tanggung-tanggung, KPK menyebut kerugian negara mencapai angka fantastis,
yakni 900 miliar rupiah. Hal ini menandakan program Presiden Jokowi dijadikan sarang korupsi. Rocky Gerung, seorang tokoh politik yang dikenal vokal, sebelumnya telah menduga adanya kejanggalan dalam program ini. Melalui saluran YouTube pribadinya, Rocky mengungkapkan analisisnya berdasarkan tayangannya selama ini, yang mana ia selalu memantau dinamika politik yang terjadi. Siapa yang tidak membayar itu pasti pertama adalah relawan, yang kedua adalah lembaga survei. Semua itu bisa menyulap data yang dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat percaya pada fungsi dari bansos itu, ujar Rocky. Rocky Gerung meyakini salah satu orang yang mengambil keuntungan dari program bansos ini adalah rekan Jokowi dan hingga lembaga survei. Menurutnya KPK akan sangat mudah menyelidiki adanya tindakan korupsi tersebut karena sangat terlihat jelas siapa pelakunya. Ia menambahkan, jadi sekali lagi dengan mudahnya KPK mulai itu berapa banyak uang yang lenyap itu, dimanipulasi oleh lembaga survei, dimanipulasi oleh relawan. Nah sisanya baru diperiksa itu pejabat-pejabat daerah, itu lebih mudah lagi karena ada polanya tukang. Rocky juga menyoroti kualitas bantuan yang diberikan, seperti beras yang kualitasnya diturunkan hingga body bag yang bisa dipalsukan. Ini semua hal yang dulu kita curigai sekarang mulai bisa dibukakan, tambah Rocky Gerung. Dalam video tersebut, Rocky menegaskan pentingnya mengingat kembali berbagai kejanggalan dalam penyaluran bansos. Nah itu pentingnya ingatan, itu tidak bisa ditutup walaupun data-data kita sudah hilang. Kita masih ingat bagaimana bansos itu dibagi-bagi pada orang-orang tertentu, lingkungan kepala desa, bahkan dibagi-bagi keluarganya doang. Anggota DPR dapat jatah untuk bagi-bagi bansos kalau dukung Jokowi, tegasnya. Kan semua itu kan ada di dalam catatan yang masih segar di ingatan kita bagaimana kasak-kusuk Jokowi membagi-bagi bansos itu untuk menimbulkan efek elektabilitas bagi dia atau bagi putranya, tutup Rocky. Rocky Gerung menganalisis situasi tersebut dengan beberapa dugaan-dugaan yang masih dalam bentuk kemungkinan. Namun, tidak dapat dimungkiri analisisnya yang tajam seringkali terbukti terjadi, walau begitu tetap kita harus terus memantau berjalannya pemerintahan.